Tapi satu hal yang saya pelajari di situ ketika ada satu teman yang takut ketinggian waktu itu. Iya. Alhasil ketika dia dipaksa naik, ya kan, ketika dia dipaksa, ayo loncat, yang terjadi adalah No. Apa? Swiss tidak bisa ngapa-ngapain, yang ada dia nangis sekencang-kencangnya di atas, Kafu. gitu. Oke, sekarang saya mau kembali lagi ke taekwondo. Oke. Taekwondo. Sekarang menurut Teh Sinta, taekwondo Indonesia lah. Taekwondo Indonesia dulu. Makin maju atau makin mundur? Jujur atau bohong? Bohong deh. Nah, bohongnya buat ada beberapa kemunduran sih. Ada kemunduran. Mata saya ya. Kalau yang maju kita nggak usah nggak usah kita bicarain ya. Ya. Intinya kan Indonesia ini pernah ditakuti di tingkat SEA Games, ya kan. Nah. Nah sekarang SEA Games itu dengan segala kepentingan dan segalanya juga nilainya, value-nya sudah berubah. Oke. Mungkin bisa dijelasin kemundurannya apa aja sih? Kemunduran. Kalau ya nggak pernah sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya kalau yang diperbaiki itu ya banyak. Banyak. Tapi yang mungkin yang kayaknya urgent, ya penting banget, urgent untuk segera diperbaiki. Ya intinya gini, dalam membina itu kan butuh kerjasama dari segala sisi, ya dari semua pihak. Oke. Pengurus, pelatih, atlet, dan orang tua dan semua. Oke. Ya kan? Nah sekarang intinya ketika pengurus juga tidak punya pelatih juga dia akan kerepotan dong. Ya kan? Pelatih ada atlet juga rempong, atlet juga begitu, tidak ada pengurus, tidak ada pelatih juga, dia juga nggak mungkin dong latihan sendiri. Secara atlet kalau mau latihan sendiri, siapa yang lihat titik blind spotnya dia? Siapa yang koreksi dia? Ya, tapi ya kita juga harus lihat bahwa dalam membina itu kan banyak hal yang harus disiapkan. Ya kalau dalam membina itu ibaratnya buang uang ya, ya kan, kita bayar pelatih, bayar atlet, belum lagi kebutuhan yang lain-lain, nutrisi, ya kan, belum lagi yang tadi psikolog atau mental training, ya kan? Atlet ketika kelelahan mereka butuh massage dan banyak dokter, intinya kan itu yang harus disiapkan, persiapannya itu. Apa ya, kerjasama ya? Kerjasama. Di antara semua. Itu yang harus dibenerin di taekwondo Indonesia nih. Saat ini. Itu ya. Jangan bicara tentang kepentingan sekarang. Ketika sudah jadi pengurus ya, Anda jadi pengurus satu tim yang hanya membawa satu nama Indonesia. Bukan Provinsi DKI, bukan Provinsi Jabar, bukan Jawa Tengah, atau Papua, Sulawesi, atau semua. Itu udah nggak ada. Gitu. Jadi ketika masuk nih pengurusan ya satu kata Indonesia. Gitu. Dimana membina itu Indonesia itu bendera Indonesia itu kembali berkibar, lagu Indonesia Raya itu kembali dikumandangkan, ya kan? Itu satu kebanggaan loh. Karena yang bisa mengibarkan bendera Indonesia dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya itu hanya presiden dan atlet. Dan tahu nggak rasanya ketika bendera Indonesia itu naik di podium, Indonesia Raya berkumandang, oh my god. Ya. Itu indah sekali. Harusnya iya, jangan kotok-kotokan ya, fokus nggak ada kotok-kotokan lah Indonesia kayaknya ya, pengurusnya ya oke-oke aja kok kayaknya. Oh kayaknya harusnya sih, harusnya ya, jangan ngapain sih kotok-kotokan ya, asal ya udah wow. Iya, jangan sampai. Jangan ngapain kotok-kotokan, kasihan atlet. Prestasi bagus itu menunjukkan pengurusnya biasanya bagus, ya kan? Kalau prestasinya jelek, udah pasti pengurus jelek nggak? Nggak tahu. No comment. Ya intinya kalau memang peduli dengan prestasi ya kan, kalau memang peduli dengan tim taekwondo Indonesia ya kan, ya buat saya yang terbaik gitu. Buat untuk mereka jadi atletnya jadi bagus tuh gimana gitu. Ya kan? Kan mungkin semua orang juga tahu membentuk atlet bagus tuh gimana. Ya kan? Pemilihannya atau form pembinaannya, semua
banyak hal yang harus dilihat, bukan hanya pilih ini, oh ini ya gitu. Itu udah sensitif ya kayaknya. Sensitif, ya. Tapi intinya kalau kita lihat flashback ke belakang kan Indonesia ini tim Taekwondo Indonesia ini di SEA Games itu ditakuti, gitu. Oke. Aja. Sekarang Indonesia ditakuti nggak sih timnya secara internasional? Secara internasional nggak tahu juga karena saya tidak terlalu banyak memperhatikan kesana sekarang. Oh kemarin kan SEA Games aku kan berarti itu. SEA Games saya ada di beberapa cabur yang lain. Oh gitu, jadi nggak perhatiin ya. Nggak tahu Taekwondo Indonesia sekarang nih tim Taekwondo yang ditakuti apa enggak di internasional nggak tahu ya? Nggak tahu kalau mereka ditakuti atau enggak, atau mereka disegani atau tidak gitu kan. Tapi yang saya lihat sih, oh hasilnya apa, oh prestasinya apa di SEA Games sih kita bicara. Gitu. Naik apa turun sih? Dengan tahun-tahun yang lalu, sekarang ini naik apa turun sih? Turun. Penyebabnya kira-kira apa? Penyebabnya nggak tahu. Nggak. Karena saya nggak ada di situ. Dan saya nggak ikutan. Ternyata saya belum berhasil menggali. Teh cintanya susah ya, mana ya. Oke. Nggak apa-apa. Intinya saya ini lagi. Satu pembinaan itu, ya kan, ada kerja sama tim. Timnya apa? Dari orang tua ke pengurus, ya kan, pelatih, atlet, tim tenaga pendukung. Oke. Itu. Saya cuma berpesan ketika menjadi pengurus dimanapun, mau di PB apapun, mau dari pengcap apapun gitu, ya. Kalau memang mau berhasil ya, ini mesti care sama atletnya. Eta dengerin tuh. Gitu. Baru tuh. Itu harus gitu. Karena kebutuhan atlet bukan cuman dia harus latihan keras, gitu ya kan. Dia harus latihan teknik yang keras, gitu kan. Ada beberapa hal di ide. Subsidi. Bagus tuh. Mudah-mudahan didengar sama pengurus. Cai. Pengurus manapun, silahkan. Ya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan sensitif. Mudah-mudahan mau dijawab. Sinta, kita kan tahu ada PBTI. Ada juga organisasi lain. Ya. Kita sebutlah ya. Ada UT gitu. Oke. Nah, dengan itu Sinta pernah di UT. Ya, saya pernah di UT. Di UT ya. Itu apa sih? Kenapa Sinta bisa ada di UT? Ya, yang kita tahu adalah apa ya? PB itu tidak mengakui UT. Ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah gitu. Seperti itu. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya Sinta memutuskan pada saat itu di UT? Pada tahun berapa ya saya lupa itu. Pokoknya 2012 atau 2013 saya haidasani. Ketika saya 2010 itu saya sempat pegang tim Kota Bandung, ya kan. Dan pada saat itu boleh dibilang berhasil lah timnya, ya kan. Tapi ketika di tim itu saya pikir saya tidak dibutuhkan, ya kan, akhirnya saya memilih kuliah. Oke. Dan ketika saya lihat waktu itu di kepengurusan yang di pusat itu, saya melihat ada beberapa orang yang orang ini ada di sana ya, selama di rumah mau saya berkarir gitu. Jadi ketika saya ditawari untuk ke UT, saya lihat banyak beberapa orang yang emang mantan atlet bagus ada di sana gitu kan, terus senior gitu banyak di sana. Saya pikir ini kayaknya bagus sih gitu. Itu untuk pembinaannya kan, karena yang saya tahu waktu itu UT itu sebetulnya di bawah naungan PBTI kan, maksudnya bukan sejajar dengan PBTI gitu. Oh, di bawah naungan PBTI ya kan. Makanya waktu itu juga kan sempat diresmikannya sama ketua PB-nya sendiri kan. Oke. Pada zaman itu. Iya. Sekian buat itu udah pikir kan oke lah masuk pas ke UT gitu kan. Seiring berapa lama gitu kan, saya pikir sorry ya aku bilang kayak gini, oke, ternyata unsur kepentingannya juga sama aja. So ya saya punya prinsip gitu kan di situ. Ketika sesuatu hal, ketika di lingkungan itu membuat saya tidak nyaman, ya dengan out. Tidak nyaman aja ya di situ ya. Ya bebas memilih ya. Nah, jadi saya bebas memilih dong. Ya. Saya mau lanjut atau tidak. Oh jadi dulu sebenarnya UT itu di bawah PBTI. Itu bawah naungan PBTI. Ya. Dalam perkembangannya ya seperti yang diberitakan yang terjadi rame. Ya. Kita sih sebenarnya bukan bilang ini salah itu benar. Ya gitu kan, karena satu pasti ada penyebab. Kalau saya prinsipnya
orang mau berolahraga, ya kan, monggo bebas, nggak ada larangan mau olahraga, mau manapun mau bikin organisasi olahraga, sih buat saya nggak ada salahnya sepanjang tidak melanggar hukum gitu. Kalau saya satu itu salah. Kedua, orang bebas berserikat, berkumpul, berorganisasi, bebas, ya kan. Yang penting ketika memang sudah punya organisasi ya ikuti aturan organisasinya, ya kan, seperti itu, ya kan. Kalau kita lagi ada di PB, kita ikut aturan PB. Kita lagi ada di UT, ikuti aturan UT. Mungkin seperti itu. Cuma kan karena yang berkembang di luar sana, ya kayaknya ini organisasinya gimana gitu kan, kayaknya jadi lucu sih. jadi pro kontra, jadi gitu kan. Kontra ya, manusiawi sih kalau pro kontra ya, orang pasti ada yang suka, ada yang tidak gitu kan. Sampai ada satu titik ketika saya sih berpikirnya waktu itu saya out dari sana, yang out gitu kan, terus saya fokus kerja, terus saya sekarang kembali lagi istilahnya ya. Lucu sih ada kata-kata yang seperti ini, ya udah alhamdulillah kamu kembali ke jalannya katanya. Jadi kesannya tuh aku murtad gitu. sampai aku pikir gini, sejak kapan Yuti jadi agama ya gitu. Jadi kembali kemana nih? Kembali ke PBTI. Kembali ke PBTI. Berarti kembali ke jalan yang benar begitu ya. Bahasanya kan seperti itu ya. Jadi kalau di luar PBTI murtad gitu ya. Sejak kapan ya itu jadi agama ya? Perasaan saya dari lahir ya sama aja gitu. Tapi ya balik lagi sih ke persepsi orang, value orang, cara orang menilai. Mungkin mereka juga menilai dengan mendengar, ya kan, dengan mengikuti cerita orang tanpa tahu penyebabnya apa gitu kan. Terus terjadi pro kontra, ya itulah manusia kan, sampai sekarang pro kontra. Kalau nggak gitu nggak kenal. Sebenarnya menurut Teh Sinta, adanya PBTI, adanya mungkin UT, ini masalah nggak sih? Ya sebetulnya gini, PB itu kan satu, ya kepengurusan pusat itu satu gitu. Kalau di bawahnya mungkin ada lagi UT yang lain, tapi tetap dalam naungan PB, mungkin itu tidak masalah. Ada masalah. Kembali lagi ke PB-nya mau menerima apa enggak kan gitu ya? Gitu kan? Mengakui atau tidak gitu? Iya, enggak. Intinya mereka harus kerjasama juga sih, gitu. Jangan sampai ya ibaratnya UT ini ibaratnya anggaplah klub besar gitu, yang bawa dia ada di bawah naungan PB kan gitu kan. Tapi bukan berarti mau menyaingi. Ya kalau menyaingi ya mental kan, yang diakuinya mau apapun itu ya tetap PB-nya. Artinya semua masing-masing punya aturan main masing-masing ya, kita hormati aturan main masing-masing ya gitu. Respect lah, namanya juga dunia olahraga. Ya mungkin ada PB di bawahnya Foni, kalau UT saya nggak tahu di bawahnya mana, ya itu monggo silakan. Ya monggo, ya silakan kan ini kan taekwondo istilahnya. Mungkin nanti ada lagi UT 1, 2, 3, 4 atau kita juga nggak tahu ya. Ini bukan dualisme kan? Bukan ya? Bukan kan? Sempat dualisme ya, tapi kalau disebut dualisme lucu juga sih kalau karena aturannya tetap ikut ke WTF ya, ke One Federation. Ya, saya nggak tahu lah. Pokoknya itu silakan kembali kepada ini. Ya silakan itu urus masing-masing ya kan. Kita bicara diskusi kayak gini kan lebih kepada coba mendalami ya. Itu Pak, ini saya suka wawasan lah, maksudnya wacana gitu kan. Kalaupun misalkan memang benar-benar mau berkembang, mau benar-benar mau berprestasi ya sudah ikutan aja rule yang ada. Walaupun kadang-kadang ada bahasa yang mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Tapi rule aja lah gitu. Yang enak sebenarnya tetap satu ya gitu kan. Mau organisasinya apapun asal tetap satu sebenarnya itu lebih enak ya. Lebih bagus. Damai deh, nggak usah ikut-ikut yang lain jadi pecah 3, 2, 4, 5, 7. Ya, oke.